hadirin jamaah rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Kita semuanya alhamdulillah mulai pertama lagi kita berngaji kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hanya mengharap ridho Allah, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Muhammad MC dan jamaah semuanya, bahwa kita telah berhenti sejenak karena mohon maaf ini baru direnovasi. Alhamdulillah ini sudah selesai atas bantuan dan doa dari Bapak Ibu jamaah semuanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dukungannya yang berupa apa saja, ternyata bisa terlaksana dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu akan jadi amal kebaikan, jadi amal jariah Bapak Ibu jamaah semuanya, dan mudah-mudahan untuk membeli tiket di surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya ini yang pertama yang saya setelah hari ini, jadi yang pada sebelumnya juga dilaksanakan di Masjid Darul Yusuf. Namun demikian, insya Allah mulai malam hari ini nanti kajian akan kita laksanakan lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya tetap semangat dalam mencari ilmu ngaji seperti malam hari ini. Untuk itu kami sangat berterima kasih sekali dan mohon maaf karena sudah beberapa waktu kita berhenti sejenak, dan mudah-mudahan mulai malam hari ini nanti akan seterusnya kita semuanya akan kita jalan lancar, tetap mencari ilmu untuk bekal di hari nanti, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan, kesehatan, dan akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, mari kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami aturkan pada Ustaz Muhammad MC. Matur suwun, kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa nusalli wa nusallim ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati segenap takmir, Bapak Ibu, para sesepuh, dan juga seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, malam Sabtu, kita bisa sholat maghrib dan juga dengan taklim, dan sampai isya nanti mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh pulau perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mengawali taklim kita yang sudah dimulai dengan basmalah, kita lanjutkan. Ada 3 bahasan pada malam hari ini. Kalau sampai nanti surah Al-Fatihah, Al-Ma'un, dan surah Quraisy. Dibuka dahulu dengan awal bersama dan baca kita sekali. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila quraisyin ilahihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt
Nah itu repot kan?
wukuf, apakah puasa Arafah perlu dilakukan? Tetap, sebab puasa Arafah bukan hanya terkait dengan perbuatan wukuf haji di Arafah, tetapi memang pada tanggal 9 Dzulhijjah. Oke, itu Bapak sekalian. Meskipun pada prakteknya sebagian masyarakat kita bersolat itu ada yang sholat di hari Ahad. Oke, sebagian besok di masyarakat ada yang sholat di hari Ahad. Baik, kita masuk di surah Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Jadi kautsar itu dari kata kasir yang artinya banyak. Lawannya kasir adalah kolil. Kolil itu sedikit. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Ini Bapak sekalian ya, nikmat itu kata. Maka Bapak Ibu, orang kalau sudah umroh, pertama kali dicabut dari diri itu adalah rasa kefakiran. Orang begitu sampai di depan Ka'bah, tawaf, sholat di depan Ka'bah, dicabut oleh Allah kefakirannya. Artinya kefakiran dicabut itu karena dia merasakan nikmat yang dia dapat banyak, sehingga begitu di depan Ka'bah dia bersyukur ya Allah, ternyata nikmat yang saya terima itu banyak. Ya, apa yang sudah didapatkan selama ini banyak sekali. Maka saya mencukupkan nikmat-Mu ya Allah. Nah, begitu dia merasa cukup, maka kefakirannya dicabut. Karena dia merasa cukup, maka rasa fakirnya hilang. Ada orang yang hartanya banyak tetapi merasa masih kurang, maka dia hanya sugih secara bodoh, tapi fakir secara rasa. Fakir secara rasanya bodoh kan, tapi fakir secara kok butuh duit gaji, gak punya pendapatan tetap, tapi merasa bahwa hidupnya tenang sebab rezeki jadi mulai Allah, dia kaya. Dibandingkan dapat gaji kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis, di rumah jadi pertengkaran suami istri, kemudian disoli bensin, nah itu malah bahaya. Disoli bensin malah bahaya. Nah, baik. Cek, penak yang ini, baik dalam saja maksudnya. Penak. Baik. Fasolli ayat kedua, fasolli maka sholatlah. Tadi di ayat itu Pak, al-kautsar. Al-kautsar itu tafsirnya dua. Tafsir pertama al-kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Tafsir kautsar yang kedua itu adalah telaga Nabi besok di akhirat. Umatnya Nabi besok di akhirat itu akan minum air. Airnya itu air dari telaganya Nabi. Nabi ngendika, gelas yang ada di telagaku itu sejumlah bintang di langit. Jadi manusia Pak, sejumlah berapapun jumlahnya, kalau minum dari telaganya Nabi, gelasnya cukup. Kita lihat data statistik Bapak Ibu. Tahun 1800 jumlah manusia itu hanya sekitar 1 miliar. Ya, untuk menuju 2 miliar dia butuh 100 tahun. Pada tahun 1900 jumlahnya naik jadi 2 miliar. Jadi untuk menuju pertumbuhan 1 miliar berikutnya butuh waktu 100 tahun. Tapi sejak tahun 1900 Pak sampai 1937 sekitar itu, gak sampai 40 tahun sudah tumbuh menjadi 3 miliar. Tahun 2011 kemarin jumlah manusia 7 miliar. Ini tahun 2024 manusia sudah 8 miliar. Jadi pertambahan 1 miliar itu di akhir-akhir ini Pak hanya butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Berarti tambahannya 1 miliar. Artinya jumlah umat Nabi besok berapa miliar. Itu kalau minum dari telaganya Nabi gelasnya cukup, dan Nabi mengatakan siapa yang minum dari air telaga itu dia tidak akan pernah haus selamanya. Tapi ada di antara umat-umat itu Pak, sing moro datang kepada telaga
berbuat setelah sepeninggal. Jadi Islam itu campur-campur semacam-macam gitu loh Pak. Maka kemudian dipisahkan. Tidak, mereka tidak berhak mendapatkan syafaatmu sebab mereka melakukan sesuatu setelah kau meninggal wahai Rasul. Nah, itu Bapak sekalian, Al-Kautsar, telaga timur nanti. Siapa yang minum, dia tidak akan pernah haus. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian besok bisa mendapatkan syafaat Nabi dan juga air dari telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasolli, maka sholatlah dirompikan untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Jadi Bapak sekalian, ayat yang menyatakan perintah untuk menyembelih kurban berupa unta, ayat ini. Fasolli lirobbika, kamu sholat, wanhar, dan sembelihlah. Sing dibelih di ayat ini bukan kambing, bukan sapi, tapi unta. Dari mana kata unta didapatkan? Wanhar. Wanhar itu an-nahar. Nahar itu cara menyembelih unta yang beda dengan menyembelih sapi dan kambing. Nek belih pedus, niku pedusnya ditulokke. Belih sapi, sapine ditulokke. Tapi kalau belih unta itu untanya dalam keadaan berdiri. Kita sing nanti besok untuk dibeli itu kan nyakit kan? Kan ini besoknya kecil. Nah, itu namanya wanhar, nahar. Tapi kalau pedus kali sapi itu namanya adzabhu, disembelih. Disembelihnya di depan adzabhu. Fasolli, maka sholatlah, wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Nah, Bapak sekalian. Nah, itu Bapak sekalian yang disebut menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu sekalian, ini di antara keberhasilan dakwah kita di masyarakat. Cobi, sesepuh-sepuh ini Pak Haji Mukhtar, Pak Rahman, dan yang lainnya Pak Eko. Dulu tahun 90-an Pak, kurban terpilih itu pinter sapi Pak, tahun 90-an. Dari otak sapi, otaknya lebih kambing. Otak sapi mulai tahun 2000-an lebih. Sapi gitu loh Pak. Saya datang ke kampung saya di selatan Purworejo itu, pertama kali datang itu 1 sapi 2 kambing. Hari ini penduduknya hanya sekitar 150 kakak, sapi ini 6. Hanya 2 RT, sapi ini 6. Maksud saya begini Pak, saya tinggal di kampung, masyarakatnya ekonomi ini biasa, tetapi kesadaran berkurban dan kemudian berbagi ini sakit, sadar agama sakit. Hari ini mereka kurban sapi 6 dan kambingnya mungkin lebih dari 10. Artinya dari 150 sekian kakak itu sepertiga kakak sudah kurban. Karena gini kok, siapa yang diberi keluasan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati falayat robana musholana, jangan mendekati tempat sholat id kami. Teman-teman, ada cara pandang berbeda antara kita dengan orang Arab. Sing disebut masjid itu sama kita Pak. Kalau kita masjid ini masjid, nek musola itu adalah masjid yang cilik. Nah itu disebut musola. Dulu di zaman Nabi, kalau sholat itu di tempat terbuka, lapangan digunakan untuk sholat itu namanya musola. Jadi dulu tempat sholat idnya Nabi itu di tanah terbuka disebut sebagai musola. Di kita mengalami penyempitan makna, musola itu masjid yang cilik dibudiwe keluargane. Misalnya itu maka disebut sebagai musola. Maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, artinya sholat id. Bumoko sholat id, lebih bodoh dengan bilang kurban. Inna syari'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membenci Muhammad adalah orang yang putus asa. Kanjeng Nabi ini kan punya putra laki-laki 3 Pak, anak laki 3, putrinya 4. Tapi 3 putranya Nabi kan meninggal semua. Nalika Nabi kehilangan anak lanang sing terakhir itu, orang-orang musyrik Mekah mengejek Nabi. Muhammad putus jalur keturunannya. Muhammad tidak punya anak laki-laki. Muhammad
tidak punya penerus dari keturunan laki-laki. Itu diejek. Bapak Ibu sekalian, di zaman dulu, di zaman orang Arab, ya, orang Arab dulu, orang tidak punya anak laki-laki itu isim, ya, karena penerus perjuangan itu kan anak laki-laki. Maka orang-orang musyrik mengatakan, ya, Muhammad tidak punya penerus laki-laki, Muhammad tidak punya anak laki-laki. Maka disebutkan di ayat ini, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu buat abtar, dialah yang putus asa. Yang membencimu Muhammad dialah yang putus asa. Minggu ayat tentang apa itu Pak? Idul Adha besok, salah satunya adalah surah ini. Inna a'toina kal-kautsar. Ya, mana al-kautsar tadi pertama adalah nikmat yang banyak, mana al-kautsar kedua adalah teladanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat kedua surah Quraisy dulu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang suku Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, kebiasaan mereka rihlah, melakukan perjalanan dagang, ya, rihlatash syita'i, di waktu musim dingin, was-shayfi, dan musim panas. Nek musim panas ke negeri Syam, nek musim dingin ke Yaman. Nah tadi itu Pak Pokok Mekah itu, nek musim dingin pergi ke selatan ke negeri Yaman, nek musim panas, musim soif, maka ke negeri Syam. Maka kalau sekolah di Arab Saudi, di Timur Tengah, ada libur 3 bulan berturut-turut, itu namanya libur soifiyah, libur musim panas. Ya, libur musim panas di Indonesia tidak ada. Indonesia itu libur Idul Fitri, kalau libur kenaikan kelas. Di sana ada, saya dulu ngalami Pak, ya, Juni, Juli, Agustus itu libur 3 bulan. Libur 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Itu disebut sebagai musim soifiyah, musim panas itu libur. Sing ajeng umroh, sing ajeng balik, sing ajeng nyambut gawe ke restoran, macam-macam. Itu maka disebut sebagai libur soifiyah. Sing ajeng ngapalke Quran, itu soifiyah. Kebiasaan orang Arab, di musim dingin dia pergi di Yaman, di musim panas dia pergi ke Syam. Di negeri Syam, orang-orang Arab jual kain. Ya kan? Pulang dari Syam mereka bawa sembako. Jadi Abdurrahman bin Auf, bayi Nabi, misalnya Abdul Muthalib, saudara-saudaranya Nabi, itu pergi ke Syam, dodol kain di Syam. Nanti kalau sudah selesai, mereka kembali ke Mekah, itu membawa sembako, gandum, okay? Nah, itu dari sana. Di musim dingin itu di negeri Yaman, mereka bawa buah-buahan, madu, itu dari negeri Yaman, dari selatan. Nah, kebiasaan orang Arab dahulu Pak, karena kebiasaan rihlah begini itu, okay? Orang-orang Arab yang pergi ke selatan mendapatkan keamanan dari suku-suku yang dilewati. Begitu juga kalau ke negeri Syam mendapatkan perlindungan dari suku-suku yang dilewati. Sebab yang datang dari suku Quraisy ini suku terbaik, suku paling dihormati. Maka kalau lewat dari Mekah menuju Syam dihormati, dari Mekah menuju Yaman dihormati. Sebab ini suku Quraisy. Nah, ada tradisi unik di Arab Jahiliyah Pak, disebut tradisi itu tradisi iktifal. Ya, ayatnya tidak ada, tetapi ada di tafsir Pak. Tradisi iktifal. Iktifal itu begini. Iktifal itu begini. Sesepuh kita Pak Eko, ini kan orang kaya Pak. Orang kaya, okay? Orang kaya, pedagang sukses, pengusaha sukses. Sementara saya sebagai bagian dari warga kampung, karena kita saksedulur sedoyo, itu kan ada yang tidak bisa nyambut gawe, tidak bisa bekerja, tidak bisa cari nafkah. Sing sugih ya sugih, sing melarat. Maka yang melarat, yang miskin itu, nek kerjaan panen, maka saya ajak istri saya ajak anak saya hidup di padang pasir, menyendiri, keluar dari keramaian kota, mengurung diri di gurun pasir sampai mati, mempertahankan diri dari lapar. Nah, tradisi mempertahankan perut lapar
Ikhtifar itu tradisi tidak makan karena lagi pangan harus jalur pengepu. Maka itu ikhtifar. Jadi ikhtifar itu dia karena orang-orang kan tidak punya salah pertama. Ya. Karena kan kalau habis airnya pindah lagi, habisnya pindah lagi, nomaden. Namanya sejak Arok itu artinya nomaden. Maka andong atau gerobak itu bahasa Arabnya arobah. Arobah itu artinya mobile. Putar terus, pindah-pindah mencari sumber airnya. Maka tradisi wong Arab itu adalah ikhtifar, mengurung diri, memisahkan diri dari masyarakat, hidup di dalam tenda saat bujurnya ditekan mati, itu ikhtifar. Nah, untuk Indonesia betul-betul tak ikhtifar. Maka Abdul Muthalib sebagai sesepuh niku, okay, jadi bapak ini Abdul Muthalib saking Banu Hashim, saking buyute Kanjeng Nabi itu Hashim, okay, Abdul Muthalib bin Hashim, sak niku bahasanya. Itu nek ada keluarga kok kemudian mengasingkan diri, itu dipanggil, tidak boleh. Maka dipanggil, Lutfan dalam baji kok. Aku krungu kabar kowe sak omah iso mangan. Ngapunten Cik. Ngene wae. Awake dhewe iki sak sedulur. Saiki ngene. Ya. Sak omah ono piye? Kula, anak kula, bojo kula iki. Wis ngene wae. Tak titipke. Kowe musim iki dagang karo aku ning Syam. Atau sesuk musim dingin kowe melu Haji Mukhtar. Sesuk musim berikutnya kowe melu Haji Ratman. Jadi ben kowe pengalaman berdagangan. Cara Jawane ngenyet. Kalau sing ngenyet ya. Cara ngenyet, kowe ngenyet melu wong sugih, melu wong sing sukses. Maka kowe dari sukses, kowe iso narik bojomu, iso narik anakmu dadi wong sukses, kowe sesuk nek sukses kowe pengen dulur-dulurmu sing ramah. Maka tradisi ikhtifar itu kemudian dihilangkan. Karena apa? Karena itu menyakitkan, karena itu membunuh. Wong oleh manggon di padang pasir dewi sampai dia mati. Maka tadi ayatnya, karena kebiasaan orang Quraisy itu bepergian di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Syam. Mereka pulang membawa kain. Mereka pulang membawa sembako. Mereka yang dijual adalah kain. Maka Pak ada satu hadis Nabi begini, orang Islam itu kan tidak boleh pakai pakaian sutra. Iya kan? Kata Nabi, pakaian sutra itu untuk mereka di dunia, orang-orang kafir, untuk besok di akhirat. Jadi orang beriman itu boleh pakai sutra kalau besok di akhirat. Sementara di dunia, pakaian sutra itu untuk orang mereka yang kafir. Alasan berikutnya Pak Muhammad, sebab pakaian sutra itu kesannya halus. Padahal wong lanang itu perangainya, karakternya itu maco. Orang laki-laki itu berotot. Maka laki-laki jangan pakai pakaian sing halus-halus, tak lebay. Wong lanang pakai sing kasar-kasar, biar dia kuat, biar dia maco. Maka wong lanangnya coba pakaian sutra. Satu itu. Yang kedua, ini soal perang dagang. Kok perang dagang? Sebab tempat katun itu dagangan wong Arab, sutra dagangan wong Persia. Alasannya begini, sutra itu dagangan wong Persia, katun itu dagangan wong Arab. Kalau kita orang-orang Arab membolehkan sutra, nanti pasaran katun turun, pasaran katun kain dari kapas turun. Maka untuk menjaga ini bagaimana supaya tidak ada impor sutra, maka dilarang. Soal perang dagang, Pak. Itu soal perang dagang. Ya. Nah, Indonesia ini kan unik, Pak. Kalau di India yang kaya orang India, Pak. Kalau di Amerika yang kaya orang Amerika. Di Arab yang kaya orang Arab. Hanya di Indonesia, bangsa Indonesia sing kaya adalah Nabi Pak. Gitu Mas, terus ya. Nenek Arab kan si sugih mau Arab. Gitu neng India si sugih mau India. Neng Eropa si sugih mau Eropa. Hanya di Indonesia, bangsa Indonesia si sugih. Ayo kita ngomong.
Itu karena kita tidak bisa membendung perang dagang. Ya, ibu-ibu itu jilbab diproduksi di Indonesia dengan diproduksi di Cina lebih murah di Cina. Apapun batik printing itu Pak, batik printing dari Cina lebih murah dibandingkan printing batik dari Indonesia. Ini kebijakan Nabi yang banget, sutra dilarang, tetapi supaya apa? Supaya katun itu tetap terjaga pasaran. Ya, falyak butuh bahadal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rob bahadal bait, Tuhan pemilik Ka'bah. Kenapa mereka disuruh menyembah? Ya kamu sudah aman perjalanan dagangmu, perjalanan ke Syam aman, perjalanan ke Yaman aman, maka sembahlah Tuhanmu. Falyak butuh bahadal. Bapak sekalian, Alladzi aqamahu, Allah adalah yang memberi makan. Maka Nabi ditanya, Nabi sedekah apa yang paling baik? Jawaban Nabi di antara jawaban Nabi, sedekah yang baik itu sedekah makanan. Hadis lain mengatakan sedekah yang baik itu adalah sedekah air. Sedekah air. Bapak sekalian, Indonesia ini kita ya, tengguti-guti golek tadi ini gampang. Di Maluku itu Pak, hujan itu kan tidak mesti setiap tahun turun hujan. Mereka kalau cari air itu mendirikan panel-panel Pak. Jadi seperti yang pagar gitu, seperti pagar tembok itu, besi-besi itu dikasih paranet. Jaraknya bermeter-meter, berkilometer-meter. Itu yang buat Jerman. Dipasang di gunung-gunung di Maluku, di Gunung Atlas itu, dipasangin paranet sama besi itu naik balon untuk menampung embun. Embunnya itu naik pagi hari netes dengan peralon. Nah, embun yang netes di peralon itulah yang dipakai untuk konsumsi masyarakat Maluku. Saking angelnya golek banyu. Nah, kita ini kan bersyukur sekali Pak, golek banyu gampang itu ini. Maka Nabi mengatakan sedekah yang paling baik itu sedekah makanan dan sedekah air. Ya. Abdullah bin Umar itu begitu minum air putih yang tadi Pak, nangis. Beliau ditanya, mau Pak, orang yang setuju mau Pak, kalau sana, mau sampai ke Isya. Kenapa Pak? Ketika beliau muncul air putih ini, Bismillah. Beliau muncul air putih ini, hanya air putih Pak. Nangis. Beliau ditanya, Abdullah bin Umar, mengapa Anda menangis padahal hanya minum air putih? Beliau jawab dengan ya, aku teringat satu ayat di Al-Quran, satu-satunya permintaan penghuni neraka itu hanya satu, air putih. Mau sering jeruk rokok, boten jalur es teh, boten jalur es jeruk, boten nyuwun Sprite, boten nyuwun Coca-Cola. Mereka hanya minta air putih. Maka Al-Quran mengatakan, lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami menghendaki air laut itu kami jadikan asin. Maksud Pak, air laut yang diangkat ke atas diserap oleh matahari itu kan jadi awan, kemudian jadi mendung, jadi hujan. Udune Pak, nesmo bumi itu asin, udune turun itu kan asin juga. Tapi karena rahmatnya Allah, karena ini rahmatipun Allah, air laut yang semula asin diangkat ke langit, turun ke bumi, rasanya jadi aman. Begitu juga hati manusia. Banyu laut sing asin iso tawar, apalagi hati manusia sing atine sumpek, atine pahit, atine ruwet. Begitu dinaikkan ke langit malam hari, pagi hari ini tawar. Cuma orang-orang itu nekon ini abot. Di dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan orang itu diampuni dosanya karena 3 hal. 1, bertobat. Yang kedua, karena dia melakukan amal soleh. Yang ketiga, dia diberi ujian atau musibah. Biasanya kon tobat angel, biasanya kon amal soleh angel, dan dia isi nomor 3
ujian. Begitu ke ujian lagi sadar. Mbok awake dhewe iku boten sak nunggu sing ketiga. Cukup bertobat dan dapat amal sholat penak Pak. Lah penak umur iki. Tapi kadang-kadang wong niku ngeyel. Ibu-ibu wong ngeyel niku obate napa Bu? Wong ngeyel obate napa Bu? Mau pulang pengajian baru Jumat, mau kan pengajian di rumah sakit. Saya tanya perawat-perawat itu, Pak perawat, mau ngeyel itu berarti apa Pak? Jawabannya nggak tahu Pak, pulau kaget. Mau ngeyel itu Pak, berarti pertalit. Oh jawabanmu pulau Pak. Nah, pripun boten pertalit Pak, dikandani lain itu judi sejudi, dikandani lain itu bener sih. Kesuwan soal tertarik mohon Pak. Soal tertarik. Arti pun mengingin Pak. Bukan ngeyel itu katanya tertarik. Enggak, kembali ke simbol sekalian bahwa orang itu kalau diampuni dosanya kan tiga hal tadi. Satu taubat, dua beramal soleh, ketiga diberi ujian atau musibah. Nih biasanya wong itu nek dikon tobat dan beramal soleh ngapur. Sadar baru ketika sedang menjalani musibah atau ujian. Okay. Maka Allah itu adalah yang memberi makan kepada mereka, wa amanah min khauf, dan mereka diberi rasa aman. Tugasnya pemimpin ini kali Pak. Satu, mengenyangkan rakyat. Yang kedua adalah memberi rasa aman. Tugas pemimpin itu dua. Satu, memberikan makanan. Boleh makan siang gratis Pak. Nggak perlu itu ya memang. Tapi memang artinya betul Pak. Misalnya bahwa proyek bukan proyek, kebijakan negara, kebijakan pemimpin itu adalah memberikan makan Pak. Dalam bentuk lain-lain Pak. Dalam bentuk macam-macam. Ya, bisa subsidi harga daging, bisa subsidi harga gandum. Bapak Ibu sekalian, teng Mesir niku harga gandum itu disubsidi 50% Pak. Di Mesir itu harga daging disubsidi, harga daging disubsidi. Itu caranya memberi makan pada rakyat itu disubsidi. Jadi kita itu kalau harga gandum hari ini 12.000, di Mesir hanya 6.000, disubsidi pemerintah. Harga daging kita hari ini 34.000, di Mesir cuma 17.000, disubsidi. Maka di Mesir sana kalau makan itu Pak, kalau kita daging siji dicacah dari wolu ya Pak ya. Di Mesir boten. Mana kok siji sekilo kok dari wolu yang satu kulit Pak. Oh daging sekilo dari wolu ya. Pokoknya soto babar banget tuh tadi ya. Soto daging sekilo itu balas dulu segitu Pak. Di sana makan daging ayam dagingnya gede, jadi makannya makan protein. Nah, kita di Indonesia itu makannya karbohidrat. Beda, standar makannya beda. Orang sana itu standar makannya nutrisi dan gizi, kita standar makannya adalah wareg. Makanya berwareg yang mantuk. Tadi tugas seperti itu dua. Satu, al-amahu minju, memberikan mereka makanan dari rasa lapar, wa amanahu min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Takut apa? Ya takut ancaman serangan dari luar negeri, takut terjadi perang saudara, macam-macam ketakutan masyarakat. Itu tugas pemimpin. Nek diturunkan di level kita ya. Contoh mawon. Bupati itu tugasnya cuma dua. Satu, public service, yang kedua adalah apa itu public facility. Ini tugas pemimpin. Satu, menyediakan pelayanan umum, yang kedua menyediakan fasilitas umum. Layanan umum berupa kesehatan dan pendidikan, fasilitas umum berupa jalan, pasar, rumah sakit, pom bensin, nah itu kan dua tugas pemimpin. Nah, itu saja kalau disederhanakan ini. Tugas pemimpin yang kedua itu public service sama public facility. Hanya itu dua itu saja. Nah, berikut
termasuk di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Surah Al-Ma'un. Ya, ad-din. Tahukah engkau, tidakkah kamu perhatikan siapakah yang mendustakan ad-din, agama? Maka begini Pak, dalam bahasa Arab, agama itu begini. Din, agama itu Pak, itu berasal dari bahasa begini. Kama tadinu tudanu. Diteruskan bersama-sama bagi dia pukul. Kama tadinu tudanu, monggo. Ulangi. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berhutang, kamu harus bayar. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Jadi dini itu Pak dua. Yang pertama hutang. Kok apa ini utang-utang nopo? Hidup kita ini utangi Gusti Allah kepada kita. Apa ini diutangi urip kali Gusti Allah. Karena diutangi urip kali Gusti Allah, maka kembalikanlah hutang kita kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Lupa dalam ya Allah, kita kei utang urip ning dunia 9 tahun, 9 tahun, ya Allah. Maka kembalikan hutang itu dalam bentuk ketaatan. Kalau wis bikin urip Gusti Allah, diutangi urip, maka kula balike utangi kula pada Gusti Allah dalam bentuk ketaatan. Yang kedua jenenge kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Sing berbuat baik ya kembali menjadi kebaikan, yang berbuat buruk menjadi keburukan. Nah, Bapak sekalian, Bapak Ibu, ngapunten, Bapak Ibu, roti ini wonten regane mboten? Wonten. Sosis niku wonten regane mboten? Wonten. Katakanlah snack ini harganya 5.000 Pak. Jadi orang menyedekahkan makanan ini ke masjid untuk pengajian malam ini Pak. Ini kan ada biayanya. 5.000 kalikan 40 orang, 200.000. Dia kan mengeluarkan energi. Maka apa yang dia keluarkan 200.000 itu dibalas oleh Allah berlipat ganda. Pertanyaannya Pak, malam ini sing bersedekah kan dibalas oleh Allah kata. Apa yang dia sing dikai sedekah? Bu, jenengan dikai sedekah roti karo sosis regane gak salah. Ini Bu, di dunia itu tidak ada yang gratis Pak. Semua energi yang dikeluarkan harus dikembalikan. Ada orang berbuat baik, maka kita juga mengembalikan kebaikan itu. Karena ini sedekah, maka masuk dalam perut kita, kita kembalikan dalam bentuk kebaikan. Nah, roti ini untuk sanggung ibadah. Roti ini itu untuk menegakkan kita sholat. Roti ini untuk kita doakan yang bersedekah. Jadi kalau orang berbuat baik dibalas. Jangan sampai kemudian kita hidup di dunia ini nomor terus. Nomor terus. Pak Sugeng, sesuk Senin kena orang bagi-bagi daging. Wah, aku tak neng masjid lagi, masjid itu salah. Itu kilo Pak Sugeng. Yang ini sapi nuken, sapi ini wong. Dan itu 3 kilo Pak. Alhamdulillah. Tamat boleh. Pak Lutfan, Selasa mungkin apalah kita boleh sapi ini pinter, sapi ini bukan, belum kita boleh. Jadi menerima tetapi tidak dikeluarkan dalam bentuk amal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, harusnya orang itu ada orang memberi, kita menerima, maka kita kembalikan dalam bentuk amal soleh. Ya, itu dalam bentuk amal soleh. Itulah tadi di kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Sebagaimana kamu berhutang kamu harus bayar. Saya tanya Bapak Ibu di sini. Jadi kalau betul-betul pesanan pun sih betul Pak, betul-betul pesanan saking Pak itu betul Pak Budi betul. Bu Bapak, jeng setu dengan penerimaan rapot sekolah. Satu sisi jenengan tulis setoran bank sesansi 1 juta. Satu sisi jenengan bayar SPP anak per bulan 250.000.
setoran yang bank 1 juta kalikan 3 tahun 36 juta. Sedangkan bayar SPP anak 250.000 pengen 3 tahun. 250.000 pengen 3 tahun. Selama pengen 9 juta. Bu, sangat yuto bu bayar SPP kali 36 juta dibayar setoran yang bank per bulan tanggal 1 juta. Bu, nek pas rezeki ini rondo selot, sing dibayar sing niku utangin bank atau SPP nya anak. Dalam ibu-ibu, sing dibayar bank sing atau SPP nya anak. Ya, ini Pak. Nek Pak Budi karena beliau di SMA negeri ya Pak. Pak Budi itu di SMA negeri. Jenengan tanya kepada guru-guru swasta. Rata-rata sekolah swasta itu dalam hariannya bulan-bulan normal Pak, bukan bulan ujian. SPP dibayar hanya 60%, sing 40% untuk pelang Pak. Ini Pak Sugeng, yang 40% untuk pelang dalam ngerti ya semua aja. Nomor 2 Bapak Ibu sekalian, oke? Kalau begini, Bu, jenengan tidak setor bank, maka rumahnya saya sita. Ngerti Pak? Saat ini jenengan di menteri-menteri kali sekolah, Bu, jenengan yang boten bayar SPP nya anak, anaknya jenengan pulau sita. Monggo, ini pelajaran juga. Jangan sampai begini Pak, maksud saya begini, ya Bapak Ibu sekalian, maksud saya begini, supaya kita ini adil Pak. Rezeki yang harusnya untuk bayar sekolah anak itu haknya dia Pak. Itu rezeki di Gusti Allah membayar SPP kok, bukan rezeki di Gusti Allah membayar setoran bank kok. Maka begitu orang itu mendahulukan setoran bank, anaknya dikalahkan sampai 6 sanksi lagi dibayar, itu mana itu so rezeki ini serba. Anek bukan percaya bukan gimana, bukan gimana sebenarnya. Itu mana serba kita, begini, kok orang bayar SPP gitu Pak Guru, apa yang bayar jengnek panen, mau bapak dari panen. Tentang saksi berikutnya nomor rapor, jadi ini bayar SPP dari panen itu Pak, munggah kelas 10. Wis kelas 3 ujian penerimaan kelulusan jadi ini ke Pak bayar SPP wis 10 tahun baru bayar dari panen Pak pernah dulu motor jadi Pak. Nah dulu jadi itu bayar sekolah. Nah ini baru sekalian tadi pembukaan di surat Al-Ma'un ini. Apakah kau perhatikan siapakah orang yang menistakan agama anti? Lalu ayat pertama belum sampai isinya. Siapakah yang menistakan agama? Dia adalah yatimul yatim, menghardik anak yatim. Definisi tegak Islam untuk yatim piatu, adanya yatim. Istilah piatu itu istilah Indonesia. Yang kedua Bapak sekalian, sing jenenge yatim itu nek tegak Islam sebenarnya anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dia masih kecil. Nek wis balik jajane pun boten wajar. Kita itu disebut anak nek rampung kuliah. Berarti anak usul banget mau rampung kuliah ya Pak. Padahal anak yatim sesungguhnya itu di bawah 15 tahun. Ada sampai 70 tahun disebut anak yatim, nomor resonnya berdiri berikut. Itu istilah kita. 70 tahun disebut anak yatim. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua tadi adalah soal yatim itu Bapak, menghargai anak yatim. Didik anak yatim itu apa? Dikerasi kita salah, diilusi ya mana? Karena jenengan mungkin belum pernah didik anak-anak di panti asuhan Pak. Saya pernah merasakan. Saya mengajar di yayasan panti asuhannya Ibu Tuti Alawiyah, Menteri Agama di Pondok Gede. Itu anak yatimnya 1000 orang lebih. Betapa beratnya tanggung jawab beliau. Jadi Ibu Tuti Alawiyah satu keluarga putranya
Kiai Syafi'i, ulama Betawi, itu kan kepedulian beliau terhadap anak-anak yang luar biasa. Didik anak yatim muamil luar biasa, dikerasi di masalah, digawil tilus pradati. Mending anak wong sing bapak ibu sing sempurna kita didik untuk keras untuk nomor. Karena yatim itu ayat, maka ayatnya yang tukul yatim, dia yang menggandeng anak. Oke, kita lanjutkan insya Allah pada berikutnya tentang al-ma'mun ini baru ayat 1 dan 2. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Kalau nanti kita ketemu lagi, paling tidak kita bahas al-Kautsar, surah Quraisy dan membuka al-ma'mun. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.